Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma min a'dhamil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad
وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji bertasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup, begitu juga dengan nafas, sehingga kita masih berada di awal tahun daripada Hijriah, yaitu bulan Muharram. Bahkan posisi kita pada hari ini berada 9 daripada bulan Muharram, disebut dengan bulan ataupun hari Tasu'a. Kemudian selawat bernada salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada pangkuan revolusi Islam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Rahmat dan sejahtera kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, begitu juga kepada ulama yang mu'tabar, ulama salaf dan ulama khalaf, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu lampu penerangan di atas bumi yang fana ini. Maka oleh karena demikian, para jamaah yang dirahmati Allah, seketika orang soleh masih ada dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mencaci mereka, jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati mereka. Tetapi kalaulah kita berbuat hal yang demikian, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu ada 3. Yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihim, diangkat daripada keberkatan rezekinya. Yang kedua, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu negeri, yaitu pimpinan yang zalim. Kemudian yang ketiga, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala seketika mengambil mereka itu mati dalam keadaan tidak selamat iman, bil makna kafir. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ta'zim keikraman yang pertama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid, panitia masjid, badan kemakmuran masjid, dan yang paling teristimewa kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk gambaran kepada kita tentang penciptaan langit dan bumi, penentuan tentang masalah dalam setahun itu mempunyai 12 bulan, sebagaimana yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Sesungguhnya bilangan bulan si Allah Subhanahu wa taala itu ada jumlahnya 12 bulan. Pada ketetapan seketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum, sebahagian daripada 12 bulan itu ada 4 bulan daripada bulan yang haram. Timbul satu pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala menghakimi yang bahwa 4 bulan itu yaitu bulan haram? Tafsiran daripada Sayyidina Ibnu Abbas, bulan haram adalah bulan di mana pada bulan itu kita harus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka itu beramal dengan amalan saleh, tentu pahalanya lebih besar. Dan apabila mereka itu melaksanakan yang namanya perbuatan keburukan bil makna asiyah, tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan dosanya
dengan dosa yang sungguh sangat luar biasa. Artinya apa? Lebih raya dosa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain apabila mereka itu melaksanakan yang namanya keburukan. Apa salah satu daripada 4 bulan haram itu? Yang pertama, bulan Zulqa'dah. Itu bulan yang sudah kita lalui. Yang kedua, yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan yang sedang kita lalui. Kemudian yang keempat, bulan Rajab, yang itu adalah bulan yang akan kita jumpai juga. Maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah bulan yang baik bagi kita. Artinya bulan kita kembali kepada introspeksi diri. Ataupun dengan kata lain, Sayyidina Umar pernah mengeluarkan kata-katanya, hasibu qabla an tuhasabu. Perhitungkan olehmu sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, tentu mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melewati dengan cara kematian. Jadi setiap gedanya manusia hana cerita hana mengawali daripada mati, wajib mati. Karena dengan meninggal itu adalah merupakan satu tangga untuk kita berjumpa dengan Allah. Tanpa melewati daripada bentuk kematian, hana cara untuk gedanya merumpok dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Muharram itu adalah bulan untuk meningkatkan amal dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya dalam suatu hadis dijelaskan yang bahwa apabila dengan masuknya yaitu bulan Muharram, yaitu 10 daripada bulan Muharram disebut dengan Ashura, sunat bagi kitanya untuk melaksanakan yang namanya puasa. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Karena pada 10 Ashura itu ada hal-hal yang bersejarah yang terjadi pada masa nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama sekali, kejadian yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam terselamatkan yang namanya bahteranya, di mana bahtera itu dalam keadaan banjir, air yang sungguh sangat banyak, yang menghabiskan waktu 40 hari dan 40 malam. Tetapi dengan masuknya yaitu 10 daripada Muharram, hingga air itu ditelannya oleh bumi, dan terselamatnya yang namanya Nabi Nuh alaihissalam beserta dengan para pengikutnya. Berapa orang yang terselamatkan, bahkan yang naik di dalam perahu itu? Di dalam riwayat disebutkan yang bahwa ada 80 pasang. 80 pasang manusia. 80 pasang dikali dengan 2, 80 berarti 160 orang. Serta 62 orang yang terselamatnya, bahkan yang naik di dalam perahu daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hal yang terjadi juga pada 10 Ashura, yaitu Nabi Nuh alaihissalam terselamatnya daripada perut ikan Nun yang menempuh hari dan malam, kadarnya 40 hari dan 40 malam. Terselamatnya juga jatuh daripada 10 Ashura, di mana Nabi Yunus pada saat itu mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kata-kata yang diucapkan. Makanya menyebagi kitanya kadang-kadang dilanda dalam keadaan kesusahan, jid kitanya tamalkan doa daripada Nabi Yunus. Bahkan nepegah Imam Asy-Syafi'i untuk menolakkan yang namanya penyakit wabah ataupun penyakit yang menular, nyan hana lain ubat yang sungguh sangat mujarab. Kiban sitakeun pudakeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu selalu dibaca supaya kitanya terselamatkan daripada penyakit wabah ataupun dengan istilah masa sekarang itu Covid ataupun penyakit corona. Jadi bulukeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dosa yang lamanya setahun yang sudah lewat. Setiap gedanya manusianya hana dosa, mandumna dosa. Cuma kadang-kadang sebahagian orang akan berkomentar mengatakan begini, tunggu, saya tunggu pengajiannya hadir selalu.
Salat 5 waktu tidak ada yang libur, selalu hadir. Hubungan saya dengan sesama orang saleh itu bagus. Saya tidak pernah mengunjing, bahkan mengumpat, bahkan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati mereka itu. Itu kata yang keluar. Secara pandangan zahir, dia mengatakan yang bahwa dia itu tidak pernah berdosa. Tetapi yang pada sebenarnya dia itu sudah masuk dalam kategori dosa. Kenapa? Dari segi anggap drohana dosanya enggak dosa. Dari segi menganggap yang bahwa dia itu tidak pernah berdosa, itu dosa. Bukan lagi dia itu mengumpat, bukan lagi dia itu mengambil hak, bukan hak orang, bukan lagi hak dia. Segi kata-kata mengeluarkan lonyo hana dosanya enggak dosa. Karena dia itu ingin membandingkan tingkatannya dengan tingkatan para malaikat dan para nabi. Kalau malaikat dia ibadul mukramun la ya'sunallah fima amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Itu hamba yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajar dan pantas. Tetapi yang namanya manusia tidak luput mereka itu daripada dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Tiap-tiap mereka itu anak Adam, selalu mereka itu jatuh dalam keadaan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik daripada kesalahan adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh baca istighfar. Dumnale. Penjelasan daripada kitab Jam'ul Jawami Al-Musannifat. Dumnale kita nyukur istighfar. Sebanyak kita melaksanakan dosa, segitu banyaklah kita mengucapkan istighfar. Bahkan istighfar itu dihakimi sebagai makanan yang sifatnya primer. Menyebab surah katanya makanan yang sifatnya primer, artinya makanan utama nasi. Menansyid istighfar, tamsilanji bagaikan makanan utama yang selalu kita beristighfar kepada Allah. Jadi seketika kita istighfar kepada Allah, bahkan kita bermunajah kepada Allah dalam lagi, Allah merasa senang, senang hati. Bahkan mereka itu menganggap ada aku, nandun. Tapi dikala mereka itu tidak pernah bermunajah dengan Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, mereka itu masuk dalam kategori sombong. Bil makna mereka itu tidak pernah mengharap kepada aku. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Satu hari kita puasa bisa meleburkan dosa yang setahun yang sudah lewat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian seketika masuknya yang namanya Asyura, ada amalan-amalan yang lain yang masih harus kita laksanakan. Di antara lain adalah mengunjungi yang namanya orang sakit. Nupegahlah kita. Apabila seseorang itu mengunjungi yang namanya orang sakit, hana pula firman. Sama juga seperti dia itu sudah mengunjungi orang sakit di seluruh dunia. Nyampan hikmah. Makanya kesempatan ataupun momen bagi kita jangan pernah kita lewatkan. Jadi uro Asyuranya tengok. Uronya adalah merupakan uro zikrun daripada uro Muharram. Jadi besok kita pergi ke orang sakit, kita jengukkan dia, dan hikmahnya seperti kita sudah menjenguk yang namanya orang sakit di seluruh dunia. Dan kadang-kadang dalam kita menjenguk orang sakit itu ada aturannya. Jangan nanti seketika kita jumpa dengan orang sakit begini, kita ta'aruf lagi, perkenalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nandurilun, kenalun jamunya. Bukan itu yang dibicarakan. Tapi bagaimana kita ambilkan tangannya, kemudian kita ungkapkan kiban sehat, nyawatelung kalian drone sang kamu sehat. Tumatam laki ba Allah drone buka boleh. Pokoknya boleh istighfar. Jangan nanti pas kita pergi ke rumah orang sakit, nyawatelung kalian nyohana candu. Pada mendang sang mukanya sang kamu rekrut. Kena meninggal. Itu enggak usah. Nyan orang yang tak kayaknya mutamah maka mutata yo. Jadi jangan ungkapan bahasa yang demikian. Tapi bagaimana juga khabarkan kepada mereka itu dengan kabar gembira, walaupun tiada meninggal. Jadi begitu aturannya. Begitu aturan agama dalam mengatur bagaimana kita menjaga hak sesama dan supaya kita jangan kenang pribadi. Jadi mana?
Bet ta'aruf inanan durilu. Nyolun jamu tinggal badron. Karena yang delik-delik. Bukan hal itu yang kita bicarakan. Tapi bagaimana mendoakan dia itu dengan doa yang baik. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang mesti harus kita laksanakan pada hari Asyura adalah mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Apabila kita mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, sama juga seperti kita sudah mengusap kepala anak yatim yang ada di seluruh dunia. Di Afghanistan, Palestina, di mana mereka itu sekarang dalam keadaan diperbardir, dibom dan segala macam. Kita sama mukmin hanya bisa mendoakan. Tanah aja gede, hanya saja. Tetapi salah satu daripada bentuk rasa sayang kita kepada mereka, bagilah ataupun usaplah kepala mereka itu anak yatim yang ada di sini, khususnya di Luk Semawe. Tetapi hikmahnya lagi gedenya kalau tahu usap kepala anak yatim yang ada di Pakistan ataupun di Mesir sana. Nyamban hikmah besar sekali. Jadi kesempatan ataupun momen kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan pernah lalai kita. Jangan pernah lalai kita untuk beramal dengan amalan yang saleh. Begitu juga dengan amal yang lain pada hari Asyura. Perbanyakkan dengan mengucapkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dumna lu sekedar terbego. Nalu terbego. Nalu dengku terbego. Mairon kun nyan yang ana. Itu lain. Bahkan dalam kitab Aqidatul Najin dijelaskan yang bahwa apabila seorang itu dilanda dalam keadaan sakit, tetapi di mulutnya selalu mengucapkan surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, bacaan tadi, sakit yang lebih oleh Allah dihadapi dengan rasa sabar. Tapi seketika sakaratul maut menjemput, bahkan dia itu dimasukkan ke dalam kubur, hikmahnya apa? Han merumpok dengan malaikat mungkar dan nangkir. Han merumpok dengan malaikat mungkar dan nangkir. Nyan hikmah. Jangan nanti kita mengambil satu keputusan yang bahwa nyolun nakun surah Ikhlasnya supaya malaikat mungkar dan nangkir baik kita mau kan menang. Jadi kibansyid hikmah. Hikmah. Hikmah kita baca surah Al-Ikhlas wate dalam keadaan dilanda sakit, mungkar dan nangkir tidak akan pernah menjumpai kita. Kenapa? Karena kita membaca surah Al-Ikhlas. Itu hikmahnya. Kadang-kadang ada juga dijelaskan supaya katanya merumpok dengan malaikat mungkar dan nangkir, selalu membiasakan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah yang tanya, nah dalam Al-Quran surat Muluknya. Nah, ilmu hantam pernah mendomai ke? Rupanya hantam pernah baca. Geja hantam pernah mendomai. Jadi surat Muluk dibaca selalu. Yang salah satu daripada hikmah supaya seketika katanya terbujur kaku di alam barzah dan malaikat mungkar dan nangkir tidak akan pernah menjumpai kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya. Kemudian yang selanjutnya, seketika masuknya yaitu pada hari Asyura, putalam yang mesti harus katanya dapat buat, yaitu memperbanyakkan membaca tahlil. Tahlil kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah thayyibah tu baca. Baiknya mana kadang-kadang lihat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan kalimah thayyibah pushit HP kalian naik tamang messenger, naik tamang WA, nyan langsung katanya terdengar. Pakan han katanya membasahi lisan kita dengan kalimah thayyibah. Apabila kita nyata kaji kalimah thayyibah hikmahnya, nupagah dalam kitab Aqidatul Najin, kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah thayyibah susunannya daripada jumlah hurufnya 20 huruf. 24 huruf kalimah thayyibah itu. Apabila seorang membaca kalimah thayyibah bisa meleburkan dosanya dalam 1 jam. Karena perhitungan jam, gedanya tiurus malam 20 jam. Tiga adakan la ilaha illallah pelebur dosa katanya sijum. Tiga adakan kalimah thayyibah la ilaha illallah pelebur dosanya sijum. Di mana adakan 20 jam?
Tiuro semalam katanya hana dosa. Pertanyaannya, apakah itu dihapuskan daripada dosa besar saja ataupun dosa kecil saja? Tidak. Dosa ubud ngan dosa rayu. Makanya apakah mereka itu yang mempunyai akal yang sehat ataupun yang masih mempunyai kesempatan, berbanyaklah dengan mengucapkan tahlil kalimah thayyibah. Bahkan apakah hikmah yang lain, apabila seseorang itu akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah bila hisabin. Artinya apa? Tamang syurga dengan tanpa hisab. Nyanban hikmah. Supaya katanya nak mendumai daripada kalimah thayyibah yang dibasahi selalu di lisan kita, nyampu biasa adanya. Bendu mana? Ya Allah Rabbi Nabi long ya Allah, wadai madai long bum tumaikan. Tapi jino handam pernah dagun. Anda tidak. Menansid wadai madai katanya marrabbuka wama imamuka wama qiblatuka umanyo yo tuknya urung awai. Mereka yang terdahulu. Karena ya kita ko hanje jauh daripada pertanyaan mungkar dan kau jo kita furukunanya gedua binasa go menentuji gafa marrabbuka wama imamuka wa ana baya hafai. Tapi pusit junjung saja segala bentuk perintah Allah dan muji segala larangannya, nyan mudah jauh beli amal gitu. Maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan dengan mengucapkan tahlil pada urang Asyura. Bahkan kesempurnaan daripada kita nyata baca tahlil la ilaha illallah supaya fahala ataupun makna jihbuna hadir makna. Napakah ahli salah sirah daripada Imam Ibnu Athaillah, pengarang daripada kitab Hikam. Apabila seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah sedangkan hatinya dalam keadaan lalai. Kiban makna lalai? La ilallah kelaju mata sesok. Artinya tanpa bisa menghadirkan daripada makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Han musail orang yang akan naik pada tingkatan takabur. Han mustahil kejadian hatinya akan naik pada tingkatan ujub. Pakon karena hatinya dikelola oleh syaitan. Karena hati dia dikelola oleh syaitan. Tapi wadadakeun la ilaha illallah hana yang hanya Allah. Jadi fokus dan komitmen katanya dalam bacaan tahlil yang kita baca. Tetapi apabila hati katanya kosong, hana bisa menghadirkan makna, ingat syaitan itu akan memasuki hati kita dan membisikkan hati kita itu dengan bisikan hana lain yang mutahlil dalam tujuannya cidlo. Karena hati katanya nyonya dua makhluk yang menjaga. Yang pertama daripada kalangan para malaikat, yang kedua daripada kalangan iblis. Malaikat yang menjaga dinamakan dengan ilhamun. Malaikat yang menjaga pada posisi kanan nepenan dengan malaikat ilhamun. Menansyid iblis yang berdiri pada posisi sebelah kiri yang dinamakan dengan waswasun. Iblis waswasun. Makanya dia itu selalu membisik kita. Selalu dibisik. Kadang-kadang tengah tadu isah oleh syaitan. Gepugat pengumuman urangnya Allah merupakan urang Jumat be kaja nyan najin kan urang mujin pucit ati kai dula lijin. Kemudian gebisikan oleh para malaikat dengan ilhamun, artinya hidayah dengan pengetahuan kita itu. Akhirnya daja karena apa kawan? Urangnya Allah merupakan urang Jumat sebagaimana yang dipaparkan oleh teman kita tadi, yaitu uro raya bagi urung fuqara dan wal masakin. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen ataupun kesempatan bagi kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah dengan melaksanakan yang namanya puasa Asyura sebagai bentuk kafarah pengampunan dosa setahun yang lalu. Kemudian dengan kita menghadiri yang namanya orang sakit. Kemudian yang kedua mengusap kepala anak yatim. Kemudian yang ketiga memperbanyakkan membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang selanjutnya dengan katanya perbanyakkan membaca tahlil ataupun kalimah thayyibah. Kemudian yang terakhir perbanyakkan dengan katanya bersedekah. Sedekah itu tidak semuanya. Sedikit saja itu sudah. Makanya dalam satu hadis pernah dijelaskan man wasa'a ala 'iyalihi fi yaumi Asyura. Sesemantang yang mencukupkan daripada harta kepada keluarganya pada hari Asyura, wasallallahu alaihi fi sanati kulliha.
di mana oleh Allah Subhanahu wa taala bercukupkan harta ba urangnya pada tahun yang akan datang. Dumna ada cukup, upi kadar mampu. Misal keluarga katanya membutuhkan pada hari itu payah tak pabe pen kita sedur be pabe laju, tapi bonus sidun kemudian dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila sedekah itu keluar daripada empunya katanya yang bisa sedekah, dia itu akan berbicara 5 ungkapan. Yang pertama, kuntu faniyatan fa abkaitani, lunyo dalam keadaan fana yang keun sedekah. Cuma kadang-kadang katanya handu dah dengar. Kuntu faniyatan fa abkaitani, lunyo adalah binasa. Lunyo sirna, harta akan binasa, kan sirna. Tapi seketika engkau infakkan aku, fa abkaitani, engkau telah mengekalkan aku. Lung kekal. Jadi dikala misal kita nyona penglan dompet 100 rupiah, 200 rupiah, kadang-kadang juta, itu belum tentu punya kita. Kadang-kadang sebentar lagi duit itu lenyap ataupun hilang ataupun jambre leurung gak ada. Baru kira yang bahwa baru ada katanya apabila kita infakkan kepada mereka itu yang lebih membutuhkan, itu baru punya katanya. Yang kedua, kunta harisina fal ana harisataka. Dulu engkau selalu menjaga aku. 100 rupiah, lan dompet. Nyan tak kubah bele tak pegah dro tu manumi ini depan nyampan lekit bele tak pegah kadang-kadang manumi dia tak kubah ke hana depan li pajan di depan wada tak puli-puli dompet oh mana pen tedur benya nyor rezeki pane rezeki cipeng denyo. Jadi berkah, biasakan harta itu untuk bersedekah, berkah. Tak jaga cukup buat lan dompet. Tetapi apabila katanya infakkan harta itu, dia itu akan dipelihara katanya, ijaga katanya. Hoho mentang yang akan katanya kunjungi, hoho mentang yang akan katanya jah. Baik daripada masalah daripada dunia, begitu juga dengan masalah di akhirat. Bahkan memudahkan orang yang bersedekahnya mati dengan selamat iman. Orang yang sedekahnya adalah merupakan cerminan salah satu daripada sembah yang gedung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin namun yang dapat lu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jina kita mau dalam rukun 2 al-khutbah, tolong gere simak supaya anak sah Jumat kita nyoba orang yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.